Dia bilang dia tidak menginginkan hubungan serius, namun dia tidak bisa melepaskanmu. Kamu sudah mengenali polanya. Dia menghilang, lalu tiba-tiba mengirim pesan seolah tidak terjadi apa-apa. Dia berkata, "Aku belum siap untuk sebuah hubungan." Tapi dia selalu kembali, dan setiap kali hatimu hancur sedikit lagi. Sebagian dari dirimu ingin percaya bahwa kali ini akan berbeda. Bagian lain tahu kamu sedang berjalan tanpa alas kaki di atas pecahan kaca lagi. Apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa ada jalan tersembunyi yang ditemukan Carl Jung dalam psikologi pria, sebuah rahasia yang mengubah seluruh permainan. Hari ini, aku akan mengungkapkan sesuatu yang akan selamanya mengubah cara pandangmu terhadap pria ini. Pria yang tidak mau berkomitmen, tapi juga tidak bisa melepaskanmu. Neurosains baru-baru ini menemukan apa yang terjadi di otak pria ketika dia berkata, "Aku tidak ingin sesuatu yang serius, tapi aku ingin melihatmu." Kontradiksi ini memiliki penyebab yang berakar dalam di alam bawah sadarnya. Kamu terjebak dalam siklus ini karena kamu belum tahu kode rahasia yang mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Kebanyakan wanita membuat kesalahan fatal pada titik ini. Mereka memilih jalan ketakutan, tuntutan, atau keheningan yang putus asa. Dan dengan melakukan itu, mereka justru mendorong menjauh apa yang paling mereka rindukan. Tapi, kamu tidak seperti kebanyakan orang. Sesuatu dalam dirimu sudah tahu ada cara lain. Itulah sebabnya kamu ada di sini sekarang. Kamu bisa merasakan bahwa ada kebenaran tersembunyi dalam situasi ini, bukan? Sebuah kebenaran yang melampaui kata-katanya. Tubuhnya menceritakan kisah yang sangat berbeda. Energi di antara kalian membisikkan rahasia yang pikirannya berusaha keras untuk sangkal. Apa yang akan aku tunjukkan kepadamu adalah pengetahuan kuno, dan itu sejalan sempurna dengan penemuan terbaru tentang otak pria. Pengetahuan ini begitu kuat. Ini bisa mengubah dinamika di antara kalian, bahkan tanpa dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ada alasan mendalam mengapa dia tidak bisa melepaskan diri darimu, meskipun dia bilang dia tidak menginginkan hubungan. Dan ketika kamu memahami alasan itu, sebuah jalan baru terbuka di hadapanmu. Jalan di mana kamu mendapatkan kembali kekuatan batinmu. Jalan di mana kamu tidak perlu lagi menderita dalam ketidakpastian. Carl Jung, psikolog terkenal, menemukan bahwa seorang pria yang berkata, "Aku tidak ingin sesuatu yang serius, tapi aku ingin melihatmu," sedang mengalami perpecahan mendalam dalam psikenya. Dan di dalam perpecahan batin itu terletak potensinya untuk transformasi. Apa yang aku bagikan kepadamu sekarang bukan untuk semua orang. Ini adalah pengetahuan bagi wanita yang siap untuk melampaui permainan cinta biasa dan mencapai tingkat pemahaman yang lebih dalam. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk melihat di balik tirai ilusi? Apakah kamu siap untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi ketika dia mengucapkan kata-kata yang bertentangan itu? Jika ya, maka persiapkan dirimu karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengubah segalanya. Sebelum kita melanjutkan ke jalan wawasan ini, aku memintamu melakukan sesuatu yang kuat. Tulis kata kebenaran di kolom komentar. Ini bukan hanya sebuah isyarat. Ini adalah pesan ke alam semesta bahwa kamu siap menerima pengetahuan ini. Ketika kamu menulis kebenaran, kamu mengaktifkan sesuatu dalam dirimu. Kamu menyatakan kepada alam bawah sadarmu bahwa kamu siap untuk melihat melampaui penampilan luar. Lakukan sekarang. Tulis kebenaran dan teruslah membaca. Apa yang akan datang selanjutnya akan mengungkapkan pola-pola tak terlihat yang membuat kalian berdua terjebak dalam tarian tanpa akhir ini. Dan bagaimana kamu akhirnya bisa mengambil kembali kendali atas situasi tersebut? Pernahkah kamu merasakan ketegangan itu ketika dia bilang dia tidak menginginkan hubungan namun masih menyarankan untuk bertemu? Momen mengambang itu ketika jantungmu berdetak lebih cepat.
ketika intuisimu membisikkan bahwa ada lebih banyak di balik kata-katanya. Itulah saat ketika yang terlihat bertemu dengan yang tak terlihat. Kesadaran bertemu dengan ketidaksadaran. Jung menemukan sesuatu yang menarik tentang psike pria. Ketika seorang pria berkata, "Aku tidak ingin sesuatu yang serius," sebagian dari dirinya benar-benar mempercayainya. Itu adalah diri sadarnya, bagian yang takut kehilangan kebebasan, yang takut akan komitmen. Tapi ada bagian lain, yang lebih dalam, yang terus menariknya kembali kepadamu. Neurosains telah menunjukkan bahwa otak pria melepaskan oksitosin, yang disebut hormon ikatan, ketika dia berada di dekat wanita yang dia sukai. Hormon ini menciptakan kebutuhan fisik akan kedekatan, yang secara langsung menentang apa yang dikatakan pikirannya. Itulah sebabnya dia tampak begitu kontradiktif, karena memang begitu. Di dalam dirinya berkecamuk konflik batin yang sunyi, antara apa yang dia pikir dia inginkan dan apa yang tubuh serta jiwanya sebenarnya dambakan. Dan tepat di dalam konflik batin itu, kamu memiliki kekuatan lebih dari yang pernah bisa kamu bayangkan. Pernahkah kamu mendengar teori Jung tentang anima? Itu menggambarkan energi feminin yang ada di dalam setiap pria, bagian dari dirinya yang merindukan kedekatan, keintiman, dan koneksi dengan feminin. Ketika seorang pria bertemu wanita yang membangkitkan animanya, dia merasakan tarikan irasional yang dalam. Seolah-olah kamu memegang cermin di hadapannya, cermin yang memantulkan sisi dirinya yang sebelumnya tersembunyi, sisi yang bahkan dia tidak ketahui. Dan itulah yang paling membuatnya takut. Karena menemukan bagian itu dari dirinya berarti menghadapi kerentanannya sendiri. Yaitu berarti menghadapi ketakutan kuno yang tertanam dalam psike pria. Ketakutan akan dikuasai oleh feminin. Ketakutan kehilangan identitasnya. Ketakutan tidak menjadi cukup. Ketakutan-ketakutan ini tidak rasional. Mereka arkais. Mereka berasal dari masa ketika kelangsungan hidup pria bergantung pada otonomi dan kekuatan. Ketika dia bilang dia tidak menginginkan hubungan serius, tapi masih ingin bertemu denganmu. Itu adalah gema dari ketakutan-ketakutan kuno tersebut. Ini bukan tentang kamu. Tidak pernah tentang kamu. Ini tentang konflik batin di dalam dirinya. Kebanyakan wanita menanggapi kata-kata seperti itu dengan rasa sakit dan frustrasi. Mereka mencoba mengubah pikirannya, membuktikan nilai mereka kepadanya, atau menarik diri sepenuhnya, yakin bahwa mereka tidak cukup. Tapi semua reaksi ini berasal dari kesalahpahaman yang sama. Seni kegagalan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kamu merespons dengan ketakutan atau penarikan diri, kamu hanya mengkonfirmasi ketidakamanan terdalamnya. Kamu menjadi apa yang paling dia takuti, ancaman bagi kebebasannya atau seseorang yang akan meninggalkannya, justru saat dia membutuhkanmu. Lingkaran setan yang menjebak kalian berdua dalam pola yang menyakitkan. Tapi ada cara lain, cara yang ditemukan Jung ketika dia mempelajari agama-agama kuno dan ritual penyatuan suci. Para pendeta wanita zaman dahulu memahami kekuatan polaritas. Mereka tahu bagaimana menari dengan energi maskulin tanpa mengendalikannya dan tanpa lari darinya. Mereka mengerti bahwa rahasianya bukan untuk melawan sifat maskulin, tetapi untuk menghormatinya sambil tetap berjangkar kuat dalam esensi feminin mereka sendiri. Dan neurosains modern mengkonfirmasi kebijaksanaan kuno ini. Ketika seorang wanita tetap terpusat tanpa jatuh ke dalam ketakutan atau mundur, dia menciptakan ruang aman di mana seorang pria dapat mengeksplorasi kerentanannya sendiri. Perhatikan bahwa dia terkadang tampak lebih terbuka, lebih terhubung denganmu. Momen-momen langka itu ketika pertahanannya runtuh dan kamu melihat sesuatu yang lebih dalam di matanya. Pada momen-momen itu, kamu sedang menyaksikan kebangkitan jiwanya. Kamu melihat melampaui topeng yang dia tunjukkan kepada dunia.
Dan disitulah letak kekuatan sejatinya. Bukan dalam mengubah kata-katanya, bukan dalam meyakinkannya tentang nilaimu, tetapi dengan menjadi orang yang melihat lebih dalam, orang yang mengenali konflik batinnya. Jung pernah menulis, pertemuan dua kepribadian itu seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya akan bertransformasi. Transformasi ini tidak terjadi melalui kata-kata atau argumen. Itu terjadi pada tingkat energi di ruang suci antara kalian. Itulah sebabnya pengetahuan ini begitu kuat. Ini bekerja melampaui pikiran sadar, melampaui pertahanan internalnya. Ini bertindak langsung pada bagian dirinya yang sudah merasakan koneksi denganmu. Bagian yang sudah tahu ada sesuatu yang istimewa di antara kalian. Bagian yang terus menariknya kembali bahkan ketika pikiran sadarnya bersikeras, aku tidak menginginkan hubungan. Pikirkanlah, jika dia benar-benar tidak menginginkan apapun denganmu, dia pasti sudah menghilang sejak lama. Pria itu sederhana dalam hal itu. Jika mereka tidak tertarik, mereka tidak akan tetap dekat. Fakta bahwa dia terus kembali, bahwa dia ingin melihatmu, sudah merupakan pengakuan diam-diam bahwa sesuatu dalam dirinya terhubung secara mendalam denganmu. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kamu menanggapi pengakuan diam-diam itu? Bagaimana kamu menghormati bagian dirinya yang ingin berkembang, sambil juga menghormati keinginan dan kebutuhanmu sendiri? Bagaimana kamu menciptakan ruang untuk transformasi ini tanpa tekanan, tanpa usaha keras, tanpa kehilangan cahayamu sendiri? Jawabannya terletak pada apa yang disebut Jung sebagai konfrontasi dengan bayang-bayang. Bukan bayanganmu, bukan bayangannya, tetapi bayangan yang ada di antara kalian, ketakutan yang tak terucap, harapan yang tak terungkap, kerinduan yang tersembunyi. Ketika kamu belajar untuk bergerak melalui ruang bayangan ini dengan anggun dan bijaksana, kamu tidak hanya menjadi tak tertahankan baginya, kamu menjadi tak tertahankan bagi dirimu sendiri. Karena proses ini jauh melampaui memenangkan hatinya. Ini tentang merebut kembali kedaulatan emosionalmu sendiri. Ini tentang membebaskan dirimu dari siklus ketakutan dan kekecewaan yang telah menguras energimu dan meredupkan cahaya batinmu. Ini tentang mengingat siapa kamu sebenarnya. Seorang wanita dengan kekuatan untuk mengubah, bukan melalui tekanan atau manipulasi, tetapi melalui kehadiran dan pemahaman yang mendalam. Seorang wanita yang tidak membutuhkan validasi eksternal karena dia tahu nilainya sendiri. Seorang wanita yang memahami rahasia hati maskulin lebih baik daripada pria itu sendiri. Inilah wanita yang secara tidak sadar dia cari setiap kali dia kembali padamu. Inilah wanita yang memiliki kekuatan untuk mengubah aku. Tidak ingin sesuatu yang serius miliknya menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna. Dan wanita inilah yang tidak peduli bagaimana akhirnya dengan pria ini akan menemukan jalannya menuju jenis cinta yang benar-benar pantas dia dapatkan. Ketika seorang pria mengatakan dia tidak menginginkan hubungan, tetapi masih ingin melihatmu, dia secara tidak sadar meminta untuk diubah. Aku akan mengulanginya karena ini sangat penting. Dia meminta untuk diubah. Bukan dengan kata-kata, bukan secara sadar, tetapi pada tingkat archetype yang dalam. Dia mencari sesuatu yang hanya bisa dia temukan melalui paradoks yang tampak ini. Jung menemukan bahwa jalan menuju individuasi, menuju menjadi utuh, seringkali berjalan melalui kekuatan-kekuatan yang bertentangan, yang tampaknya tidak dapat didamaikan. Justru di dalam kontradiksi-kontradiksi inilah pertumbuhan terjadi. Di ruang antara hal-hal yang berlawananlah alkimia transformasi terjadi. Dan itulah tepatnya yang terjadi ketika dia berkata, "Aku tidak ingin sesuatu yang serius, tapi aku ingin melihatmu."
Dia berdiri di ambang batas antara ketakutan dan hasrat, antara masa lalu dan masa depan, antara anak laki-laki dan pria dewasa. Neurosains memberitahu kita bahwa otak pria dirancang untuk menjelajahi yang tidak diketahui, untuk bertualang melampaui batas-batas aman. Ini adalah pola kuno yang berakar pada masa ketika pria adalah pemburu dan penjelajah. Namun, otak pria juga dirancang untuk keamanan, untuk koneksi, rasa memiliki, dan kebutuhan untuk pulang. Ia ingin diterima dengan apa yang dibawanya kembali. Kedua program ini tampak bertentangan dan memang begitu, tetapi pada saat yang sama mereka saling melengkapi. Itulah sebabnya dia menarik diri dan kemudian kembali. Itulah sebabnya dia bilang dia tidak menginginkan hubungan namun masih mencari kedekatanmu. Dia mencoba mendamaikan kedua sisi ini di dalam dirinya. Dan kamu tanpa menyadarinya telah menjadi medan suci di mana integrasi ini dapat terjadi. Tapi disinilah letak wahyu yang paling kuat. Kamu tidak harus pasif dalam proses ini. Kamu tidak harus menunggu dia menyelesaikan kebingungan batinnya untuk mendapatkan apa yang benar-benar kamu inginkan. Kamu dapat secara aktif menciptakan ruang di mana transformasi dapat terjadi sambil tetap jelas tentang batasan dan keinginanmu sendiri. Bagaimana caranya? Melalui apa yang aku sebut kehadiran magnetis. Keadaan keberadaan yang menyatukan penerimaan feminin dengan kejelasan yang tak tergoyahkan. Ketika kamu mewujudkan keadaan ini, beberapa hal terjadi. Pertama, kamu melihat melampaui kata-katanya. Kamu mengenali bahwa aku tidak ingin sesuatu yang serius miliknya hanyalah suara ketakutan, bukan seluruh kebenaran. Kedua, kamu menghormati keinginanmu sendiri, tanpa rasa malu dan tanpa alasan. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, dan kamu mengekspresikannya bukan melalui ultimatum atau manipulasi, tetapi melalui keaslian yang tenang. Ketiga, kamu menciptakan medan energi di antara kalian, di mana transformasi dapat terungkap secara alami, tanpa paksaan. Ruang di mana dia dapat mengeksplorasi kerentanannya, tanpa merasa terancam atau dihakimi. Dan keempat, dan ini sangat penting, kamu tetap sepenuhnya tidak terikat pada hasil. Bagian terakhir ini adalah yang paling sulit bagi sebagian besar wanita, karena kita telah dikondisikan untuk mendasarkan rasa harga diri kita pada hasil hubungan romantis. Namun, justru ketidakterikatan inilah yang memberi ruang bagi keajaiban. Ketika kamu berhenti berusaha mati-matian untuk mengubah aku, tidak ingin sesuatu yang serius miliknya menjadi sebuah hubungan, secara paradoks, kamu menjadi lebih kuat. Kamu menjadi perwujudan feminin suci yang tidak mengejar, tetapi menarik. Inilah yang disebut teks Tantra kuno sebagai Shakti. Energi feminin kreatif yang tidak memaksa, tetapi mengundang. Yang tidak menuntut, tetapi menginspirasi. Yang tidak mengejar, tetapi memagnetisasi. Dan kualitas Shakti inilah yang membangkitkan dalam diri pria pasangan alaminya, Shiva. Maskulin sadar yang tahu bagaimana berserah tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dalam praktiknya, ini berarti sebagai berikut. Ketika dia berkata, "Aku tidak ingin sesuatu yang serius, tapi aku ingin melihatmu." Kamu tidak merespons dengan ketakutan atau kebencian, tetapi dengan kejelasan yang tenang. Aku mengerti bahwa kamu tidak mencari hubungan berkomitmen saat ini. Aku juga menghargai hubungan kita, dan pada saat yang sama, aku adalah wanita yang menginginkan kemitraan jangka panjang yang bermakna. Aku terbuka untuk menjajaki hubungan ini tanpa tekanan, tapi aku juga terbuka untuk peluang lain yang sejalan dengan visi jangka panjangku. Respons ini melakukan 3 hal yang kuat. Pertama, ini menunjukkan kamu telah mendengarkan dan menghormati posisinya, menciptakan rasa aman. Kedua, ini mengkomunikasikan keinginanmu sendiri dengan jelas tanpa membuatnya bergantung padanya, menciptakan rasa hormat. Ketiga, ini menunjukkan bahwa kamu memiliki hidupmu dan pilihanmu sendiri, membuatmu sangat menarik. Inilah kebenaran yang dikonfirmasi oleh neuroscience.
Otak pria secara biologis dirancang untuk tertarik pada wanita yang menghadirkan tantangan yang layak. Bukan dalam arti permainan atau manipulasi, tetapi dalam arti kekuatan batin, sesuatu yang harus dia bangkitkan untuk dipenuhi melalui pertumbuhan pribadi. Ketika kamu tampil sebagai wanita yang tahu apa yang dia inginkan dan menolak untuk menerima kurang dari itu, kamu mengaktifkan pola-pola kuno di otaknya, pola pengejaran dan penaklukan. Kamu tidak menjadi mangsa yang mudah atau benteng yang tak terjangkau. Kamu menjadi hadiah berharga yang memanggil diri tertingginya. Dan disinilah letak rahasia terdalam terakhir, esensi dari apa yang ditemukan Jung dalam studinya tentang mitos transformasi. Ketika seorang pria bertemu seorang wanita yang melihat kehebatannya dan bayangannya, namun tetap teguh dalam kehadirannya, dia tidak hanya menemukan cinta, dia menemukan jalan pulang. Jalan kembali ke bagian-bagian dirinya yang telah lama dia tekan. Jalan menuju keutuhan yang dirindukan oleh ketidaksadarannya. Itu adalah hadiah paling berharga yang bisa kamu berikan padanya. Bukan hanya cintamu, tetapi cermin yang melaluinya, dia dapat menemukan kembali hatinya sendiri. Ketika kamu melakukan ini, aku tidak ingin sesuatu yang serius miliknya mulai larut dengan sendirinya. Bukan karena kamu melawannya, tetapi karena kamu menciptakan kondisi baginya untuk menyadari apa yang sebenarnya dia inginkan. Dan seringkali dia menemukan bahwa komitmen yang dia takuti bukanlah penjara, melainkan pintu gerbang menuju kebebasan yang lebih dalam. Kebebasan yang hanya bisa ditemukan melalui koneksi yang tulus. Ingat, tugasmu bukan untuk meyakinkannya untuk berkomitmen. Tugasmu adalah menciptakan ruang di mana dia sendiri menyadari bahwa komitmen yang tepat bukanlah kerugian melainkan keuntungan yang tak terukur. Ketika kamu melakukan itu, kamu tidak hanya mengubah hubungan, kamu menjadi bagian dari proses alkimia yang mengubah kalian berdua. Tidak peduli bagaimana akhirnya dengan pria ini, kamu akan telah mendapatkan kembali kekuatanmu sebagai seorang wanita. Kamu akan ingat bahwa nilaimu tidak pernah bergantung pada pengakuan atau komitmen siapapun. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan memanipulasi seseorang untuk menginginkan apa yang kamu inginkan, tetapi berdiri begitu teguh dalam kebenaranmu sendiri, sehingga kamu secara alami menarik pengalaman yang mencerminkan nilaimu yang sebenarnya. Inilah kebijaksanaan yang diakui Jung. Inilah sains yang sekarang dikonfirmasi oleh neuroscience. Dan inilah seni yang telah dipraktikkan oleh wanita bijak selama ribuan tahun. Apa yang telah aku ungkapkan kepadamu di sini bukan sekadar strategi. Ini adalah pergeseran paradigma total, cara baru untuk ada di hadapan seorang pria yang terpecah antara hasrat dan ketakutan. Sekarang, mari kita jelajahi lebih dalam apa arti kesadaran ini bagi hidupmu, hatimu, dan masa depanmu. Karena ketika kamu mewujudkan kehadiran magnetis dan melihat kebenaran di balik, aku tidak ingin sesuatu yang serius, tapi aku ingin melihatmu. Kamu tidak hanya mengubah satu situasi, kamu mengubah hubunganmu dengan cinta itu sendiri. Pikirkan semua saat kamu menderita karena pria yang tidak bisa atau tidak mau berkomitmen. Ingat malam-malam tanpa tidur, air mata, energi yang kamu habiskan untuk mencoba mencari tahu apa yang salah denganmu. Sekarang bayangkan melepaskan semua rasa sakit itu. Bayangkan memahami psike pria begitu dalam, sehingga kata-kata dan tindakannya tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengguncang pusat dirimu. Itu adalah hadiah dari kebijaksanaan ini. Ketika kamu mengerti bahwa aku tidak ingin sesuatu yang serius miliknya hanyalah suara ketakutan, bukan cerminan dari nilaimu atau daya tarikmu. Kamu merebut kembali kekuatan yang pernah kamu berikan. Kamu berhenti menafsirkan tindakannya sebagai cermin nilaimu dan mulai melihat bahwa perilakunya mencerminkan perjalanannya sendiri.
luka-lukanya sendiri, ketakutannya sendiri. Pergeseran perspektif ini sangat membebaskan. Tiba-tiba, kamu tidak lagi berada di bawah belas kasihan keputusan orang lain. Kamu tidak lagi menunggu dia berubah agar kamu bisa bahagia. Kamu menjadi penulis pengalamanmu sendiri. Dan disinilah letak paradoks yang indah. Ketika kamu mengambil tanggung jawab penuh atas kebahagiaan dan kesejahteraanmu sendiri, kamu menjadi menarik secara magnetis, bukan hanya baginya, tetapi bagi semua bentuk kelimpahan dan cinta. Karena energi yang kamu pancarkan ketika kamu terpusat pada nilaimu sendiri itu tak tertahankan. Itu adalah energi wanita yang disebut Jung sebagai Sophia, perwujudan kebijaksanaan feminin yang tidak perlu membuktikan nilainya karena dia sudah mengetahuinya secara mendalam. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa ketika kamu bertemu pria yang berkata, "Aku tidak ingin sesuatu yang serius, tapi aku ingin melihatmu." Kamu memiliki 3 pilihan yang kuat. Pertama, kamu dapat menerima situasi apa adanya tanpa mengharapkannya berubah dan menemukan sukacita serta pertumbuhan pribadi dalam pengalaman itu sendiri, mengetahui bahwa kamu memilihnya secara sadar. Kedua, kamu dapat menetapkan batasan yang jelas dan penuh kasih dengan mengungkapkan bahwa kamu menginginkan hubungan dengan ruang untuk pertumbuhan dan koneksi, dan bahwa sementara kamu menghargai ikatanmu dengannya, kamu juga membuka diri untuk seseorang yang lebih selaras dengan niat jangka panjangmu. Ketiga, kamu dapat secara sadar menciptakan ruang transformatif yang kita bahas sebelumnya, tanpa melekat atau melarikan diri dengan tetap hadir. Jelas tentang apa yang kamu inginkan, sambil membiarkannya menemukan jalannya sendiri menuju kejelasan. Setiap pilihan ini kuat karena semuanya berasal dari kedaulatan emosional. Tidak ada satupun yang didorong oleh ketakutan atau kekurangan. Dan itu adalah pergeseran yang sebenarnya, pergerakan dari tindakan reaktif yang lahir dari ketakutan menuju pilihan sadar yang lahir dari kebijaksanaan. Ketika kamu melakukan pergeseran ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Energi di antara kalian berubah. Tarian berubah. Dia merasa, meskipun dia mungkin tidak bisa menjelaskannya, bahwa ada sesuatu yang berbeda. Bahwa kamu tidak lagi bermain dengan aturan lama, bahwa kamu beroperasi dari tingkat kesadaran lain. Dan karena manusia secara alami tertarik pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, apa yang disebut Jung sebagai kesadaran diri yang diperluas, dia merasa entah kenapa lebih tertarik padamu. Bukan karena kamu menggunakan taktik atau bermain-main, tetapi karena kamu bergetar pada frekuensi yang beresonansi dengan bagian dari dirinya yang juga merindukan pertumbuhan dan transformasi. Itulah sebabnya begitu banyak wanita melaporkan bahwa pria itu tiba-tiba muncul kembali dalam hidup mereka. Seringkali dengan keterbukaan baru terhadap komitmen tepat pada saat mereka melepaskan keterikatan emosional. Ini bukan sihir. Ini adalah psikologi mendalam yang dikonfirmasi oleh neuroscience. Ketika kamu melepaskan energi ketakutan dan keterikatan, kamu membuka ruang untuk kemungkinan baru. Kamu memutus siklus kejar dan lari yang menjebak begitu banyak pasangan. Tapi, dan ini penting, bahkan jika dia tidak kembali atau berubah, kamu tetap menang karena kamu mendapatkan kembali kekuatan hidupmu, kedamaian batinmu, dan kepercayaanmu pada intuisi dan kebijaksanaanmu. Dan ini adalah harta yang sesungguhnya. Harta yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun darimu. Dengan harta-harta ini di dalam dirimu, kamu secara alami akan menarik pengalaman dan hubungan yang mencerminkan nilaimu yang sebenarnya, yang menghormati keinginanmu, dan yang berkontribusi pada pertumbuhanmu, alih-alih menguras energimu. Inilah kemenangan sejati yang diakui Carl Jung dalam studinya tentang transformasi psikologis. Ini bukan tentang mengubah orang lain. Ini tentang menjadi begitu utuh dalam dirimu sendiri, sehingga kamu secara alami menarik pelengkap,
bukan pengganti, untuk apa yang kamu pikir kurang dalam dirimu. Bayangkan bagaimana rasanya hidup seperti itu tanpa rasa takut terus-menerus tentang apa yang dia pikirkan atau rasakan, tanpa naik turun emosional antara harapan dan keputusasaan ketika dia datang dan pergi. Bayangkan berapa banyak energi yang akan terbebas untuk impianmu, proyekmu, tujuanmu. Itu adalah hadiah yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Ketika kamu benar-benar memahami dinamika, aku tidak ingin sesuatu yang serius, tapi aku ingin melihatmu. Dan ketika kamu berhenti bereaksi dari pola lama keterikatan cemas atau penarikan diri yang menghindar, dan sebaliknya merespons dari kesadaran baru akan kehadiran magnetis. Neuroscience menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita melepaskan pola emosional yang berakar pada ketakutan, otak kita secara harfiah membentuk jalur saraf baru. Kita mulai hidup dari ruang batin yang baru, dan kita membuat pilihan yang berbeda, dan kita menarik pengalaman yang berbeda. Ini adalah transformasi biologis dan psikologis. Dan meskipun mungkin dimulai dalam hubunganmu dengan pria tertentu ini, secara bertahap itu meluas ke setiap area kehidupanmu. Kamu mulai memandang pekerjaan, persahabatan, kesehatan, dan keuanganmu dengan kejelasan dan kedaulatan yang sama. Kamu menjadi wanita yang tahu nilainya dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya dalam cinta. Wanita yang tahu kapan harus berkata ya pada apa yang memelihara jiwanya, dan tidak pada apa yang meredupkan cahayanya. Wanita yang memahami kekuatan polaritas suci antara maskulin dan feminin, dan tahu bagaimana menari dengan energi itu tanpa kehilangan dirinya sendiri. Inilah wanita yang diintuisi Jung dalam studinya tentang archetype feminin lintas budaya dan sejarah. Dan inilah wanita yang sekarang dikonfirmasi oleh neuroscience. Seseorang yang beroperasi dari keadaan pikiran yang terintegrasi, di mana intuisi dan rasionalitas bekerja dalam harmoni, bukan dalam konflik. Inilah wanita yang setiap sel dalam dirimu sudah tahu, bisa kamu wujudkan. Dan itulah sebabnya, wawasan tentang aku tidak ingin sesuatu yang serius, tapi aku ingin melihatmu ini sangat bermakna. Karena ini bukan tentang menang dalam permainan hubungan. Ini tentang menemukan dirimu kembali. Seorang pencipta, pengubah, pembawa kebijaksanaan. Seorang wanita yang mengerti bahwa cinta sejati tidak pernah datang dari melekat atau mengejar, tetapi dari menjadi dirimu sepenuhnya, sehingga mereka yang beresonansi dengan frekuensimu secara alami tertarik ke dalam orbitmu. Dan mereka yang belum siap untuk resonansi itu hanya akan hanyut keluar dari kehidupanmu. Tanpa drama, tanpa perjuangan, hanya pengetahuan yang tenang, bahwa terkadang jalan berpisah untuk sementara waktu. Itu adalah kebebasan tertinggi. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri dan membiarkan orang lain menjadi diri mereka sendiri. Mempercayai bahwa penyelarasan sejati terjadi bukan melalui paksaan, tetapi melalui daya tarik magnetis. Begitulah caramu menang tidak peduli bagaimana kisah dengan satu pria ini terungkap. Begitulah caramu menerima hadiah tersembunyi dalam paradoks kata-katanya yang tampak. Dan begitulah caramu menghormati kebijaksanaan Jung dan wawasan sains modern yang mengkonfirmasi apa yang selalu diketahui oleh wanita bijak. Jalan untuk menjadi benar-benar tak tertahankan, dimulai dengan mencintai dirimu sendiri sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa pengecualian. Jika kata-kata ini telah menyentuh sesuatu dalam jiwamu, jika kamu telah mengenali dirimu dalam baris-baris ini, jangan simpan pengetahuan ini untuk dirimu sendiri. Bagikan pesan ini dengan seorang saudari, teman, dengan wanita manapun yang sedang berjalan melalui pengalaman serupa. Karena rasa sakit yang lahir dari kesalahpahaman tentang psike pria dapat dihindari. Dan bersama-sama kita dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang cara menciptakan hubungan yang memelihara, bukan melelahkan.
Dan jika kamu ingin menyelam lebih dalam ke dalam seni kehadiran magnetis dan daya tarik maskulin, tonton video berikutnya yang muncul di layarmu.